Sobat BMKG, saat ini beberapa wilayah di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar Papua, masih memiliki potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Potensi hujan ini dipengaruhi oleh aktivitas fenomena cuaca global, berupa aktifnya gelombang Kelvin, Rossby Equatorial, dan Madden-Julian Oscillation atau MJO. Selain itu, adanya daerah pertemuan dan perlambatan angin, kelembapan udara yang tinggi, serta labilitas atmosfer yang menciptakan kondisi udara labil dan berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan. Bersama saya, Maria Claudiana, inilah prospek cuaca mingguan yang berlaku tanggal 30 Agustus hingga 5 September 2024. Dari hasil analisis dan pantauan BMKG, bahwa dalam sepekan terakhir, curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih cukup tinggi. Tercatat hujan dengan intensitas sangat lebat, yaitu berkisar antara 100 hingga 150 mm per hari, terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024 di Stasiun Meteorologi Minangkabau, yaitu sebesar 148 mm per hari. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 di Stasiun Meteorologi Patimura, yaitu sebesar 154 mm per hari. Pada tanggal 26 Agustus 2024 di Stasiun Meteorologi Domin Edward Osok sebesar 151 mm per hari, dan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Stasiun Moses Kilangin yaitu sebesar 104 mm per hari. Kondisi dinamika atmosfer terkini pada periode 30 Agustus hingga 5 September 2024, MJO diprediksi aktif di wilayah Indian Ocean menuju maritim kontinen atau wilayah Indonesia. Analisis OLR dan aktivitas gelombang ekuator Kelvin teridentifikasi aktif di wilayah Laut Natuna, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Lampung bagian selatan, Jawa bagian barat hingga tengah, Laut Jawa, Kalimantan Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Sementara itu, gelombang atmosfer Rossby diprediksi aktif di wilayah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Samudra Pasifik timur Laut Papua yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di perairan utara Papua Barat yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di perairan utara Papua Barat. Daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi lainnya memanjang di Sumatera Barat, di Lampung, di perairan barat Bengkulu, perairan selatan Jawa Timur, di Laut Flores, di Laut Jawa, di Laut Sulawesi, dari Laut Maluku hingga Sulawesi Utara, di Laut Seram, dan di Papua Selatan. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di perairan utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Selanjutnya, peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 50 km per jam terpantau di Laut Andaman, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga selatan Banten, dan di Laut Cina Selatan yang mampu meningkatkan tinggi gelombang laut di wilayah sekitar perairan tersebut. Sementara itu, pada skala lokal, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian besar wilayah Kalimantan, kemudian Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Secara umum, kombinasi fenomena-fenomena cuaca tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca signifikan dalam periode 30 Agustus hingga 5 September 2024, berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar wilayah Papua. Sementara potensi angin kencang terdapat di wilayah Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Kita beralih pada peta Fire Danger Rating System.
Untuk sepekan ke depan terdapat potensi kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar, yaitu di sebagian wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kepulauan Maluku bagian selatan, dan Papua Barat Daya, juga Papua Selatan. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi musim kemarau saat ini, kami menghimbau kepada sobat sekalian agar bijak dalam penggunaan air bersih, mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air bersih, menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan tabir surya terutama saat beraktivitas di luar ruangan, mengkonsumsi air mineral yang cukup, tidak membakar lahan secara liar, berhati-hati saat membakar sampah dan membuang puntung rokok untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Bagi sobat yang berada di wilayah yang masih berpotensi terjadi hujan, pastikan sobat selalu memantau informasi perakiraan cuaca di wilayah sobat masing-masing yang diperbaharui setiap 3 jam sekali di aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store, atau juga melalui kanal resmi sosial media Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian selama sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan selamat berakhir pekan.